Selamat siang anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi pada hari ini, Sabtu, tanggal 19 September 2020. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kegiatan belajar mengajar kita adalah latihan pembahasan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian tengah semester. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan soal-soal, ada beberapa hal penting yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, yaitu yang pertama, anak-anak untuk tugas-tugas yang Bapak Ibu Guru sudah mengirimkan lewat video, lewat PowerPoint, ada yang lewat latihan-latihan. Ada banyak anak-anak yang belum sama sekali mengerjakan tugas-tugasnya. Kami berharap Bapak Ibu Guru yang mengajar kelas 9 ini agar anak-anak sekalian segera mengerjakan tugas yang belum dikerjakan, kemudian mengumpulkannya kepada Ibu Bapak Guru. Silakan Anda mengerjakannya di buku PR, walaupun ada beberapa yang sudah mengirimkan lewat WA, tapi untuk sebagai bukti fisik Anda boleh mengerjakan lagi di buku PR, kemudian setelah ujian tengah semester nanti Anda mengantarkan ke sekolah atau orang tua yang mengantarkannya kepada Bapak Ibu Guru. Kemudian juga ada ulangan yang belum dikerjakan oleh anak-anak, atau ada anak-anak yang belum mengikuti ulangan. Kami Bapak Ibu Guru memberikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk bisa mengikuti ulangan susulan. Nanti jadwalnya akan diatur oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih untuk informasi ini, agar anak-anak bisa mematuhinya itu dengan baik untuk kelancaran proses belajar mengajar dan untuk anak-anak semua memperoleh nilai pada semester ini. Baiklah anak-anakku, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, kita awali dengan doa bersama. Dan izinkanlah Ibu memimpin doa ini berdasarkan agama dan kepercayaan Kristen Protestan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, Bapa yang kami kasihi lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan banyak terima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau sudah memelihara kami, menjaga, melindungi kami, memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kami, sehingga sampai dengan saat ini Tuhan, kami dalam keadaan sehat dan masih mengikuti kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk khusus hari ini kami akan belajar membahas soal-soal bersama anak-anak kami. Biarlah proses belajar ini boleh berjalan dari awal sampai dengan akhir sebentar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, ini harapan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, pada
hari Selasa yang lalu, Ibu Nur telah membahas nomor 1 sampai dengan nomor 35. Dan pada hari ini saya akan membahas dimulai dari nomor 36. Di dataran tinggi timur Australia terdapat plato dan pegunungan rendah yang sejajar dengan pantai timur dan tenggara Australia. Deretan pegunungan yang terletak di wilayah tersebut adalah A. Pegunungan Himalaya dan pegunungan Andes, B. Pegunungan Biru dan pegunungan Alpen Australia, C. Pegunungan Aconcagua dan pegunungan Rocky, D. Pegunungan Ural dan pegunungan Kilimanjaro. Jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu pegunungan Biru dan pegunungan Alpen Australia. Kita masuk pada nomor 37. Gambar di samping banyak dijumpai di negara titik-titik. A. Belanda, B. Belgia, C. Inggris, D. Prancis. Jawaban yang benar adalah A. Nomor 38. Perhatikan pegunungan berikut ini. 1. Pegunungan Atlas, 2. Pegunungan Himalaya, 3. Pegunungan Alpen, 4. Pegunungan Naga, 5. Pegunungan Pyrenees, 6. Pegunungan Arakanyoma, 7. Pegunungan Karpatia, 8. Pegunungan Karakorum. Berdasarkan daftar di atas, pegunungan yang terdapat di benua Eropa ditunjukkan dengan titik-titik, dengan nomor titik-titik. A. 136, B. 257, C. 357, D. 467. Jawaban yang benar adalah C, yaitu pegunungan Alpen, pegunungan Pyrenees, dan pegunungan Karpatia. Nomor 39. Flora dan fauna di Asia sangat beragam. Misalnya hutan yang lebat. Hutan tersebut tumbuh subur pada iklim titik-titik. A. Gurun suhu panas, B. Sedang suhu dingin, C. Subtropis suhu sedang, D. Tropis curah hujan tinggi. Jadi jawaban yang benar adalah D. Tropis sebutan bagi daerah yang memiliki suhu hangat dan disinari oleh sinar matahari sepanjang tahun. Dia berada di garis ekuator dan khatulistiwa. Jadi jawaban untuk nomor 39 adalah D. 40. Perhatikan kondisi faktual di bawah ini. Negara Saudi Arabia, bentang alam gurun pasir, fauna onta dan keledai. Hubungan antara tiga kondisi faktual di atas yang paling tepat adalah titik-titik. A. Onta dan keledai adalah sarana transportasi paling utama dan sesuai di negara Saudi Arabia. B. Gurun pasir merupakan bentang alam yang dominan di negara Saudi Arabia dengan fauna unta dan keledai. C. Unta dan keledai merupakan fauna yang cocok hidup di negara Saudi Arabia yang memiliki bentang alam dominan gurun pasir.
D. Negara Saudi Arabia memiliki padang pasir yang sangat luas dengan jumlah unta dan keledai yang cukup banyak. Jadi kalau kita melihat hubungan antara 3 kondisi faktual yang terjadi di atas itu, jawaban yang benar adalah C. Onta dan keledai merupakan fauna yang cocok hidup di negara Saudi Arabia yang memiliki bentang alam dominan gurun pasir. Berikut anak-anakku nomor 41. Benua Australia memiliki flora dan fauna yang khas. Flora dan fauna khas tersebut yaitu pohon ek dan bison A, B. Pohon sakura dan koala, C. Pohon eukaliptus dan kanguru, D. Pohon rasamala dan kanguru. Jawaban yang benar adalah jawaban C. Pohon eukaliptus dan kanguru. Pohon eukaliptus ini adalah jenis pohon endemik asli Indonesia yang penyebaran alaminya terdapat di Nusa Tenggara, terutama di Nusa Tenggara Timur, yaitu Timur, Flores, Wetar, Lembata, Alor, Adonara, dan Pantar. Berikut lagi nomor 42, perhatikan tabel penduduk berikut ini. Nomor 1, nama negara Bangladesh, jumlah penduduk 164.700.000 jiwa. Nomor 2, India, jumlah penduduk 1.352.600.000 jiwa. Nomor 3, negara Indonesia dengan jumlah penduduk 264 juta jiwa. Nomor 4, negara Pakistan, jumlah penduduk 199.300.000 jiwa. Nomor 5, RRC, jumlah penduduk 1.386.800.000 jiwa. Jadi jawaban yang benar adalah dengan memperhatikan tabel penduduk di atas dapat dibandingkan penduduk benua Asia secara berurutan mulai dari yang terbesar sampai yang terkecil dengan pernyataan titik-titik. A. Jumlah penduduk negara India lebih besar dibanding jumlah penduduk negara RRC, Pakistan, Indonesia, dan Bangladesh. B. Jumlah penduduk negara RRC lebih besar dibanding jumlah penduduk negara India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. C. Jumlah penduduk negara Indonesia lebih besar dibanding jumlah penduduk negara RRC, India, Pakistan, dan Bangladesh. D. Jumlah penduduk negara RRC lebih besar dibanding jumlah penduduk negara Indonesia, India, Bangladesh, dan Pakistan. Jadi jawaban yang benar kalau diurutkan dari yang paling besar sampai kecil yaitu B. Jumlah penduduk negara RRC lebih besar dibanding jumlah penduduk negara India, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Jadi Indonesia berada di urutan yang keempat. Nomor 43. Penduduk usia muda di benua Asia cukup besar. Salah satu keuntungan kondisi tersebut adalah titik-titik. A. Kesehatan penduduk mudah terpantau. B. Potensi jumlah pekerja dan konsumen besar. C. Tingkat kelahiran penduduk semakin tinggi. D. Kegiatan pertanian dapat berjalan dengan baik. Jadi jawaban yang benar adalah potensi jumlah pekerja dan konsumen besar. Nomor 44. Pertumbuhan penduduk di benua Afrika cukup tinggi. Di kawasan sub-Sahara wilayah Afrika Utara rata-rata perempuannya mempunyai 5 orang anak. Secara geopolitik, kawasan ini kurang stabil.
Kondisi tersebut berimbas terhadap ketersediaan pangan dan air. Permasalahan yang muncul berdasarkan hal tersebut adalah A. Angka kematian anak menurun. B. Muncul budaya yang sangat tertutup. C. Arus migrasi masuk ke Afrika tinggi. D. Bencana kelaparan dan wabah penyakit. Jawaban yang benar adalah D. Jadi, dengan jumlah penduduk yang padat, maka akan mengakibatkan bencana kelaparan dan wabah penyakit. Berikut anak-anakku, kita masuk pada nomor 45. Negara Amerika Serikat memiliki luas wilayah 9.826.675 km persegi dan memiliki jumlah penduduk 325.400.000 jiwa. Berdasarkan kondisi tersebut, kepadatan penduduk negara Amerika Serikat adalah titik-titik. A. 29 per kilometer persegi, B. 33 per kilometer persegi, C. 37 per kilometer persegi, D. 41 per kilometer persegi. Jadi jawabannya yang benar adalah B. 33 per kilometer persegi. Dari mana kita dapat angka 33 per kilometer persegi? Kita memakai rumus, yaitu jumlah penduduk per luas wilayah kali dengan 100%. Mendapatkan hasil 33,11 sehingga dibulatkan menjadi 33 per kilometer persegi. Yang berikut, anak-anakku, nomor 46. Perhatikan peta berikut. Sebaran penduduk benua Afrika tidak merata. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi di Afrika ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah 3. Yaitu wilayah Nigeria dengan kepadatan penduduknya 181 juta lebih. Itu berdasarkan sensus tahun 2015. Sedangkan untuk Ethiopia 99 juta lebih, itu juga pada tahun 2015. Dan Mesir 89 juta lebih pada tahun 2015. Jadi jawaban yang benar itu adalah Nigeria, C ya. 47. Induk suku bangsa Melayu tersebar di negara-negara yang berada di kawasan Asia titik-titik. A. Tenggara, B. Selatan, C. Tengah, D. Timur. Jadi jawaban yang benar adalah kawasan Asia Tenggara. Nah, di sini kita lihat induk suku bangsa Melayu. Suku bangsa Melayu ini meliputi Aceh, Lampung, Minangkabau, Manado yang bermukim di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Brunei. Kemudian sekarang kita masuk pada nomor 48. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Berambut pirang. 2. Bermata biru. 3. Tengkorak panjang. 4. Muka sempit. Etnik di benua Eropa yang ditunjukkan oleh ciri-ciri tersebut adalah bangsa titik-titik. A. Alpen, B. Dinara, C. Slavia, D. Nordik. Jawaban yang benar adalah Nordik. Itu di Eropa Utara dan Eropa Barat. Masuk pada nomor 49.
Percampuran antara bangsa kulit putih dan bangsa Indian di benua Amerika melahirkan bangsa baru, yaitu bangsa A. Mestizo, B. Mulato, C. Negrito, D. Sambo. Jawaban yang benar adalah mestizo. Bangsa Indian itu adalah pemukiman pertama Amerika Utara yang datang dari Asia 720 tahun yang lalu. Itu karena mengikuti hewan buruan yang mengembara melewati Selat Bering. Jadi jawaban untuk nomor 49 adalah A ya. Nomor 50, keturunan multi etnik di benua Amerika jumlahnya semakin bertambah. Kondisi tersebut disebabkan oleh A. Meratanya persebaran etnik, B. Adanya dominasi etnik tertentu, C. Beragamnya jenis etnik, D. Tingginya jumlah penduduk. Jawaban yang benar adalah beragamnya jenis etnik. Etnik itu aneka suku yang pendidikan sekolah diatur oleh negara. Itu yang disebut dengan multi etnik. Nomor 51, ada beberapa suku bangsa yang mendiami benua Afrika. Penduduk asli benua Afrika adalah suku bangsa A. Hottentot, B. Bushmen dan Pygmy, B. Negro, Pygmy dan Hamid, C. Hamid, Tuareg dan Fulba, D. Hottentot, Negro dan Semit. Jawaban yang benar adalah A. Itu adalah suku penduduk asli benua Afrika. Hottentot itu Afrika Selatan, Bushmen gurun Kalahari, Pygmy itu di hutan Kongo. Jadi yang jawaban yang benar itu adalah A. Nomor 52. Ras Kaukasoid keturunan Arab di benua Afrika adalah bangsa Hamid dan bangsa Semit. Yang termasuk bangsa Semit adalah bangsa A. Berber, B. Tuareg, C. Mesir, D. Yahudi. Yang benar adalah bangsa Yahudi. Itu bangsa yang merupakan keturunan San bin Nuh. Kalau Berber itu asli dari Afrika Utara. Kalau Tuareg Afrika Barat. Jadi yang benar adalah Yahudi. Nomor 53, suku bangsa Mediteran di Eropa memiliki ciri mata kecoklatan, rambut hitam bergelombang. Tinggal di negara A. Norwegia, Swedia dan Finlandia, B. Bulgaria, Rusia dan Slovakia, C. Italia, Spanyol dan Yunani, D. Inggris, Belanda dan Jerman. Jawaban yang benar adalah Italia, Spanyol dan Yunani. Itu C. 54, penduduk asli benua Australia adalah suku bangsa A. Aborigin, B. Melanesia, C. Slavia, D. Negro. Jawaban yang benar adalah Aborigin. Nomor 55, Singapura menjadi negara maju satu-satunya di Asia Tenggara. Kondisi tersebut didukung oleh posisi strategis Singapura. Posisi strategis tersebut menguntungkan karena A. Lalu lintas pelayaran menghasilkan pajak besar, B. Komoditas hasil industri
sangat beraneka ragam. C. Potensi sumber daya alam dan manusia tinggi. D. Migrasi penduduk ke luar negeri relatif tinggi. Jadi yang benar, posisi strategis yang menguntungkan untuk Singapura adalah lalu lintas pelayaran menghasilkan pajak besar. 5.6. Kondisi perekonomian yang menunjukkan suatu negara termasuk negara berkembang adalah A. Komoditas penduduk ekspornya merupakan barang jadi. B. Kegiatan perekonomian bertumpu pada sektor industri. C. Kegiatan industri telah menerapkan teknologi modern. D. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Jawaban yang benar adalah sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Itu untuk negara berkembang. 57. Kualitas penduduk negara Jepang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kualitas penduduk negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan di bawah ini kecuali A. Kesadaran akan kesehatan penduduk Jepang lebih tinggi. B. Angka harapan hidup penduduk Jepang lebih tinggi. C. Penguasaan iptek penduduk Jepang lebih tinggi. D. Jumlah penduduk negara Jepang lebih tinggi. Jadi yang benar adalah kecuali jumlah penduduk negara Jepang lebih tinggi. Ya, jadi bukan jumlah penduduk negara Jepang lebih tinggi, tapi dia lebih sedikit. Ya. Kalau dibandingkan dengan negara Indonesia. Jadi itulah mengapa jawaban D itu salah. Nomor 58. Struktur penduduk dunia saat ini mulai bergeser menuju struktur penduduk tua. Artinya jumlah penduduk dunia berusia lanjut makin bertambah dari tahun ke tahun. Fenomena ini merupakan dampak upaya A. Pengembangan program kesehatan. B. Penurunan angka kelahiran penduduk. C. Peningkatan jumlah partisipasi sekolah. D. Penurunan angka migrasi penduduk. Jawaban yang benar adalah pengembangan program kesehatan. Itu option A. 59. Peningkatan kualitas penduduk mendorong produktivitas kerja. Bentuk peningkatan yang tepat untuk produktivitas kerja penduduk yaitu A. Penambahan jam kerja bagi angkatan kerja yang bekerja. B. Pemberian pendidikan dan pelatihan untuk angkatan kerja. C. Pemberian dukungan dana yang besar bagi pengusaha. D. Peningkatan upah karyawan swasta dan pegawai pemerintah. Jawaban yang benar itu adalah pemberian pendidikan dan pelatihan untuk angkatan kerja. Itu B. Nomor 60 sekarang, anak-anakku, perhatikan tabel berikut. Tabel 1, negara Paraguay, Uruguay, Bolivia. Tabel kedua, Kolombia, Argentina, Peru. Kolom ketiga, Meksiko, Puerto Rico, Chili. Kolom keempat, Kanada, Amerika Serikat, dan Brasil. Negara-negara yang tergolong memiliki kualitas penduduk tinggi di benua Amerika ditunjukkan pada kolom nomor ... Yang benar adalah A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Yang benar adalah kolom keempat. Itu Kanada, Amerika Serikat, dan Brasil. Kanada itu di utara, Amerika Serikat utara, Brasil di selatan. Nomor 61. Perhatikan faktor-faktor berikut. 1. Terdapat penduduk asli suku aborigin. 2. Ditemukan oleh orang Eropa. 3. Wilayahnya saling berdekatan. 4. Besarnya jumlah penduduk keturunan Eropa. Budaya penduduk di benua Australia dan benua Eropa mempunyai kemiripan. Faktor penyebab kondisi tersebut ditunjukkan oleh angka ... A. 1 dan 2. B. 1 dan 3. C. 2 dan 4. D. 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah C,
yaitu 2 dan 4. Nomor 62. Jepang dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana alam. Sebab A. Sebagian besar wilayah Jepang terdiri atas sungai dan danau. B. Menjadi tempat pertemuan arus Kuroshio dan Oyashio. C. Jepang merupakan negara dengan banyak pulau atau archipelago. D. Terletak pada perbatasan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Jadi yang benar itu adalah penyebab Jepang dikenal sebagai sering mengalami bencana alam karena terletak pada perbatasan lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik. Terus yang berikut nomor 63. Gunung yang melatar belakangi ibu kota Jepang adalah gunung titik-titik. A. Kilimanjaro, B. Everest, C. Fuji, D. Alpen. Jawaban yang benar adalah Fuji. Itu gunung Fuji, itu yang melatar belakangi ibu kota Jepang. Nomor 64. Meskipun didominasi wilayah gurun, sektor pertanian Mesir cukup maju. Hal tersebut karena titik-titik. A. Mesir memiliki iklim tropis yang banyak curah hujan. B. Mesir dilalui aliran sungai Nil dengan lembah dan delta yang subur. C. Ditunjang oleh mekanisasi pertanian yang canggih. D. Memiliki modal yang besar dari pemasukan dana terusan Suez. Jadi yang benar adalah B. Mesir dilalui aliran sungai Nil dengan lembah dan delta yang subur. Berikut nomor 65. Batas-batas negara Mesir. 1. Utara dengan negara Libya. 2. Timur dengan Laut Merah. 3. Barat dengan Laut Tengah. 4. Selatan dengan negara Sudan. Batas negara Mesir yang benar ditunjukkan dengan nomor titik-titik. A. 1 dan 4, B. 2 dan 4, C. 1 dan 3, D. 3 dan 4. Jadi yang benar adalah 2 dan 4. Timur dengan Laut Merah, selatan dengan negara Sudan. Nomor 66. Negara Brasil memiliki hutan hujan tropis terluas di dunia. Hal itu disebabkan negara Brasil titik-titik. A. Memiliki lembah Amazon yang luas. B. Memiliki banyak dataran tinggi. C. Berada di daerah Khatulistiwa. D. Merupakan negara terluas di Amerika. Jawaban yang benar adalah negara Brasil memiliki hutan hujan tropis terluas karena berada di daerah Khatulistiwa. Jadi jawaban yang benar adalah C. 67. Relief wilayah Inggris terbagi dua, yaitu titik-titik. A. Bagian selatan bergunung-gunung, bagian utara dataran rendah. B. Bagian barat bergunung-gunung, bagian timur dataran rendah. C. Bagian timur bergunung-gunung, bagian barat dataran rendah. D. Bagian utara bergunung-gunung, bagian selatan dataran rendah. Jawaban yang benar adalah D. Bagian utara bergunung-gunung, bagian selatan dataran rendah. Anak-anakku, kita masuk pada nomor 68. Perhatikan tabel berikut ini. 1. Ek, elm, bir. 2. Eukaliptus, palma, akasia. C. Lontar, ek, palma. 4. Cemara, Firdouglas, akasia. Flora yang dapat dijumpai di negara Inggris ditunjukkan pada kolom titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawaban yang benar adalah kolom 1. Ek, elm, dan bir. 69.
Inggris dipengaruhi oleh iklim laut dan basah. Kondisi tersebut terjadi karena Inggris A. terletak di lintang tinggi, B. dikelilingi tubuh perairan, C. mengalami 4 musim, D. terdapat arus Gulf Stream. Jawaban yang benar karena dikelilingi tubuh perairan. Itu option B. Nomor terakhir, nomor 70. Bahasa resmi negara Brasil adalah bahasa ... A. Brasil, B. Inggris, C. Portugis, D. Spanyol. Jawaban yang benar adalah bahasa resmi negara Brasil, yaitu Portugis. Demikianlah anak-anakku pembahasan soal kita pada hari ini sampai dengan nomor 70. Semoga anak-anakku bisa memperhatikan itu dengan baik dan dapat dipelajari kembali mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 70 untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian tengah semester. Nah, anak-anakku sekalian, dengan berakhirnya penjelasan ibu, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Dan sebelum kita menutup kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyertai kegiatan belajar mengajar kami dari pertama sampai dengan yang terakhir boleh berjalan dengan baik. Terima kasih untuk tuntunan-Mu dan kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi anak-anak kami, bagi Bapak Ibu Guru untuk dapat mempersiapkan diri pada ujian tengah semester yang akan dilaksanakan mulai tanggal 21 sampai dengan 25 September. Terima kasih Tuhan, ini doa dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Salam sehat, Ibu Welmince Mula. Terima kasih.